Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Valerus Duta Barat dari kelompok 2 Java Fundamental. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi manajemen data mahasiswa berbasis web menggunakan bahasa Java yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas pelatihan tugas 10. Secara garis besar, aplikasi manajemen data mahasiswa berbasis web ini menerapkan konsep CRUD, Create, Rep, Update, dan Delete secara lengkap. Proyek ini dibangun untuk menggunakan arsitektur Java Spring Boot layering, ada controller, service, dan repository. Kemudian terhubung kepada database menggunakan MySQL, dan sebagai front end-nya, sebagai template engine-nya itu menggunakan Thymeleaf atau HTML. Beberapa fitur utama, dan antara lainnya adalah CRUD mahasiswa, ada Create, Update, dan Delete. Kemudian arsitekturnya menggunakan Spring Boot layering, framework-nya. Kemudian ada validasi beberapa inputan seperti email harus unik, tidak boleh sama dengan mahasiswa lain. Kemudian ada email itu harus wajib diisi dan menggunakan format email add. Terus ada validasi tahun masuk dan lain sebagainya. Kemudian juga ada fitur-fitur tambahan seperti fitur pencarian berdasarkan nama. Kemudian ada fitur filter berdasarkan jurusan. Kemudian ada fitur pagination. Setiap halaman memiliki 5 data gitu. Dan untuk UI UX-nya menggunakan CSS murni untuk tampilannya dan memiliki notifikasi sukses dan alert ataupun notifikasi gagal. Jadi secara garis besar alur program ini pertama adalah ketika user mengakses halaman web, ini kan akan mengirim request kepada si program menggunakan endpoint-nya, lalu akan menampilkan halaman-halaman yang dibutuhkan. Nanti kalau kita buka halaman pertama berarti halaman utama terlebih dahulu. Dan nanti ada beberapa menu di situ. Kemudian setelah di request dari si user, termasuk ke controller untuk menerima request HTTP GET atau POST dan menggunakan endpoint-nya untuk apa menu ataupun tombol yang akan dipilih. Kemudian dari controller akan meneruskan ke service, dari controller apa atau endpoint apa yang dia akan dipakai untuk ditunjukkan ke service, seperti misalnya untuk mengambil data. Kemudian untuk memproses logika bisnisnya, memproses logika validasinya, ada nanti di filenya tertentu untuk memproses validasinya dan juga memproses fitur-fiturnya. Dan setiap kesalahan, jika ada kesalahan, service akan mengembalikan pesan error. Ada error handlingnya menggunakan try catch dan seperti itu. Kemudian dari service memanggil repository. Repository ini untuk mengambil data dari si database dan menggunakan fungsi-fungsi yang telah disediakan, misalnya untuk mencari, menyimpan, menghapus berdasarkan ID, ataupun nanti menghapus beberapa mahasiswa tertentu dan mencari-cari nama yang ingin dicari. Dari repository ini yang akan terhubung dengan database menggunakan si JPA. JPA ini nanti akan menambah, mengubah atau menghapus atau mengambil data dari si database yang akan dipakai ke dalam si framework-nya. Setelah ambil data dari database, kemudian controller akan mengembalikan lagi kepada si front end-nya, si Thymeleaf-nya untuk menampilkan datanya. Kemudian setelah itu akan terlihat kepada user. Mungkin garis besarnya seperti itu alur program dari si aplikasi ini. Langsung saja kita akan coba mulai dari si SQL-nya. Di sini saya sudah buat database untuk si program ini dan memiliki beberapa field diantaranya. Nah, ini beberapa field dari yang saya gunakan dan ini akan disesuaikan nanti di model yang ada dalam si framework-nya, akan disimpan kepada properties-nya. Dan di sini saya sudah siapkan beberapa data yang akan nanti digunakan untuk menampilkan data dari si halaman pertama kali ketika dibuka. Langsung kita akan ke dalam si codingannya. Dari si codingan ini saya memiliki beberapa dependencies. Antara lain pertama ada JPA, Spring Boot Starter JPA untuk menghubungkan kepada si database. Kemudian Spring Boot Starter Thymeleaf untuk menghubungkan kepada si tampilan front end-nya menggunakan HTML. Kemudian Spring Boot Starter Web MVC. Dan ada beberapa dependencies untuk tes mungkin dari JPA, tes dari si HTML dan tes dari Web MVC-nya. Itu untuk dependensi yang saya gunakan. Kemudian untuk di application properties, di sini saya akan menghubungkan kepada si database-nya menggunakan URL JDBC, MySQL, menggunakan localhost 3306, mengambil dari database DB Student App, dan use SSL files dan server time zone UTC ini untuk mengambil
data waktu sekarang agar tidak warning dan tidak error. Kemudian menggunakan username dan password yang seperti saya gunakan, dan Hibernate auto update ini untuk bisa apa yang dikerjakan di front end dikerjakan di back end dari si Java-nya akan otomatis berubah juga di database. Kemudian untuk JPA Source SQL True ini untuk bisa mengambil query mentah dari si database. Nah, di sini Spring Change False ini digunakan untuk kalau saya hidupkan, kalau saya false, nanti akan setiap kita mengubah si HTML ataupun CSS-nya akan otomatis terubah di webnya dan menggunakan server port 3000. Mungkin itu bagian propertiesnya. Langsung saja saya akan jelaskan alur dari si aplikasi ini, dari si versi codingan. Dan ketika kita misalnya kita run dari si main, kita akan coba run dari si main, maka akan yang pertama kali akan ketika kita akan buka si halaman dari si localhostnya atau si halaman utamanya, jadi kita menggunakan 3000 dengan endpoint students. Sebentar, ini masih loading. Nah, di sini kalau kita lihat si database-nya sudah terhubung. Jadi DBC URL sudah terhubung kepada database dari si framework-nya. Kemudian tinggal menunggu untuk bisa si webnya dijalankan. Oke, sini webnya sudah dijalankan. Nah, ketika kita pertama kali membuka si halaman utamanya, maka si user meminta atau merequest dari kepada si programnya. Dan sini kita menggunakan endpoint students, yang mana kalau dari main maka akan pertama kali dijalankan adalah controller. Nah, controller ini akan menjalankan pertama kali dari si endpoint students. Nah, maka dia akan menjalankan codingan-codingan yang ada dalam ini, kemudian mengambil menjalankan beberapa kelas lain. Pertama kali dijalankan adalah dari si controller, kemudian dia akan meminta data kepada si model yang ada di student.java ini, student Java yang ada di dalam model. Tapi sebelum itu dia akan request dulu untuk menyimpan si keyword dan menyimpan si jurusan. Nah, ini digunakan untuk nanti ketika kita akan melis si pencarian ataupun si filter jurusan. Nah, di sini juga setelah dari controller dia akan melaju ke service. Service ini akan menjalankan semua beberapa fungsi yang akan diperlukan. Misal seperti save student, get students. Nah, di sini ada beberapa parameternya. Keyword untuk nanti kita seandainya kita ingin mencari nama yang ingin dicari. Untuk parameter major filter ini untuk jika ada pilihan filter itu akan kita cari, dan packageable untuk data berdasarkan halaman gitu. Ada fungsi-fungsi yang lain, get all students, get student by ID. Ini untuk menggunakan fungsi ketika kita akan mencari ataupun mengedit data si salah satu mahasiswa, dan juga delete student untuk juga fungsi yang sama. Nah, dari si service nanti dia akan menjalankan ke repository. Nah, guna repository ini adalah mengambil atau menghubungkan si framework ke database, ke JPA-nya. Dia akan mengambil data yang ada dari si database untuk disimpan ke dalam si framework. Dan nantinya akan disimpan ke dalam si model ini. Karena si data entity mengambil data dari si tabel students dan menyimpannya ke dalam properties ini. Dan di sini adalah enkapsulasinya. Oke, setelah itu dari si, karena pertama kali yang dijalankan adalah halaman utama, maka dia akan menampilkan semua data yang diperlukan, misal get number, get total page, dan menggunakan beberapa data. Dan dia akan melempar ke dalam si timelift-nya, ke dalam front end-nya di HTML atau di student HTML. Sini akan mengambil dan menampilkan semua data yang diperlukan, dan ada beberapa menu juga. Sini tadi kan udah ambil data dari si modelnya, dari si database. Di sini akan ditampilkan data ID, nama, email, jurusan, dan tahun masuk. Di sini juga ada beberapa menu. Pertama ada menu utama mahasiswa baru, kemudian ada menu tambah edit mahasiswa, dan juga menu untuk menghapus. Nah, setiap menu ini akan melemparkan kembali ke dalam si controller. Nah, controller ini akan menggunakan beberapa endpoint. Pertama endpoint add, ada get dan postnya. Get untuk mendapatkan hasil dengan mendapatkan data, sedangkan endpoint add untuk yang post akan berguna untuk ketika kita menyimpan data. Begitu juga di edit dan juga di delete. Jadi setiap menu akan melempar atau mengambil endpoint terlebih dahulu untuk bisa menampilkan si HTML-nya. Nah, sebelum dia ingin menampilkan si front end-nya, maka dia akan ngecek dulu apakah ketika kita akan mau menambahkan data ada si error handling-nya, apakah si mahasiswa ini benar-benar bisa ditambahkan.
Nah, di sini akan berguna si validasi yang sudah kita buat dari Student Service Implementation. Seandainya ketika menambah data atau pengedit data ada ada email yang sudah ada digunakan oleh data mahasiswa lainnya, maka akan memunculkan error gitu. Email sudah terdaftar, email harus unik bagian sini. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Dia akan membandingkan dengan semua data email yang ada dari database. Itu untuk email, dan sisanya untuk misalnya seperti mahasiswa tidak boleh kosong, tahun masih tidak valid, email tidak boleh kosong dan harus berformat valid add gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini validasi yang akan digunakan nanti dari programnya. Untuk add dan edit sebenarnya sama saja, menggunakan fungsi yang sama dari save students ini. Nah, misalnya kalau kita ingin menghapus data, nanti akan menggunakan fungsi untuk validasi dari delete student. Apakah benar-benar mahasiswa ini ada dari database sehingga kita bisa hapus. Itu untuk dari si validasinya. Nah, setiap halaman juga memiliki tampilannya masing-masing yang semuanya terhubung ke dalam style CSS. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya akan coba untuk menjalankan si programnya. Sini saya sudah siapkan beberapa data untuk bisa ditampilkan di halaman. Misalnya sini saya sudah menyiapkan beberapa data. Mungkin kita akan coba fungsi pertama, itu tambah mahasiswa baru. Nah, ketika kita tekan tombol tambah mahasiswa, maka dia akan beralih ke endpoint student add dengan tampilan seperti ini dan meminta input nama, email, jurusan, dan tahun masuk. Kita akan coba tambahkan data tapi menggunakan email yang sudah ada. Misal saya akan coba menggunakan email yang sudah ada. Nah, ketika kita tekan tombol simpan, maka akan muncul notifikasi bahwasanya ini gagal karena email sudah terdaftar dan email harus unik. Maka kita akan menyimpan data-data yang benar-benar email yang tidak ada sama sekali sama dengan data mahasiswa lain. Nah, ketika kita akan coba simpan data, maka akan muncul notifikasi data mahasiswa berhasil ditambahkan dan akan muncul dengan data terbaru. Kenapa ID-nya 15? Karena menggunakan auto increment sehingga ID terakhir adalah 14, maka akan bertambah menjadi 15. Itu untuk data mahasiswa, untuk tambah data mahasiswa. Kemudian di sini saya akan coba edit si data tadi. Kita akan coba dengan email yang lain yang sekiranya sama dengan si data mahasiswa dari mahasiswa lain. Kita coba update data, maka akan muncul notifikasi gagal lagi karena email sudah digunakan oleh mahasiswa lain, sehingga email itu harus unik. Itu untuk edit. Kemudian saya akan coba tampilkan berdasarkan nama. Misal saya akan coba mencari nama saya sendiri, maka akan muncul data menggunakan menampilkan data yang menginclude si nama yang sudah kita cari. Nah, ini kita coba mencari nama yang salah huruf gitu, maka tidak akan munculkan data apa-apa karena tidak sesuai dengan data yang ada database. Seperti itu. Kemudian saya akan coba tampilkan data berdasarkan jurusan. Nah, kenapa hanya ada 3 jurusan? Karena ini berdasarkan dari data yang ada di field jurusan di database. Hanya ada 3 jurusan, ada teknik informatika, teknik industri, dan akuntansi. Misalnya kita akan coba tampilkan teknik informatika, maka akan muncul semua data dengan mahasiswa yang berjurusan teknik informatika. Dan coba tampilkan data S1 akuntansi, maka akan muncul semua data yang menampilkan data semua mahasiswa yang jurusannya akuntansi. Kemudian kita akan coba hapus salah satu data yang sudah ada di sini. Kita tekan tombol hapus. Nah, ketika kita tekan tombol hapus, maka akan muncul confirm apakah yakin ingin menghapus data ini. Nah, jika kita tekan cancel, maka tidak jadi dihapus. Sedangkan kalau kita tekan OK, maka si data ini akan otomatis
terhapus. Tapi sebelumnya kita akan lihatkan dari si database-nya, apakah benar-benar terhubung kepada si database. Nah, di sini kan ada ID 15 yang sebelumnya tidak ada dengan nama saya sendiri dan create-nya tanggal segini. Kemudian kita akan coba hapus dari si tampilan front end-nya. Akan muncul notifikasi mahasiswa berhasil dihapus. Dan kita akan coba untuk menjalankan si query lagi. Apakah benar data tadi terhapus? Nah, ID 15 tadi sudah benar-benar terhapus datanya. Sehingga dari si front end, dari si service, dari si controllernya benar-benar berfungsi sehingga bisa terhubung juga ke database. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya Pangeran Rivaldi Huta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.